Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la yahmadu siwallah wa la ilaha illallah wa subhanallah wa la yanbaghi tasbih illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa astaghfirullah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadi. Amin. Bapak Ibu Majelis Ilmu MT DPD Al-Hidayah Provinsi Jambi, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga terkadang kita lupa, kita lalai untuk kita bersyukur ya, atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa, setiap insan itu bersyukur apapun dalam keadaan apapun hendaknya tetaplah istiqomah bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di qauli syarif, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang kita sampaikan, bukti mahabbah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga menghantarkan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu Majelis Ilmu MT Al-Hidayah Provinsi Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menambah waktu kita ya, karena waktu asar kita ini 15.40 berapa ini? 15.38. Masih ada waktu kita goyah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini mungkin ini menambah hazanah untuk kita, menambah wawasan kita. Saya akan menyambung. Jadi kemarin saya selepas dari sini, waktu minggu kemarin saya langsung ke pengajian juga pada asar betul. Ya, dari tempat Pak Maulana langsung ke tempat masjid di belakang SMA 5. Nyambung kajian, karena kajian ini saya nyambung terus. Misalnya di sini saya masuk hadis ini, yang di sini masuk hadisnya ini. Masuk ke hadis yang ke-25. Hadis Arba'in An-Nawawi. Bisa ibu cek ya di internet, juga bisa semua. Tapi sekarang kita sudah belajar. Al-Majalisul Khamis wal 20 fil Haditsil Khamis wal 20. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an anasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ahad ad-dusul bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumu kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna lakum
Inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqatun wa kulli takbiratin shadaqatun wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrun bil ma'ruf shadaqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada sahabat, salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, qalu lin nabi ya Rasulullah. Dia cerita orang ya, kaum Ansar, kaum Muhajirin, orang-orang yang kaya meninggalkan orang miskin. Nah, ini orang kaya di satu tempat itu banyak pergi meninggal orang miskin. Ya Rasulullah, mereka orang yang kaya pergi membawa pahalanya, membawa pahala yang banyak. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia sholat sama seperti kami sholat, katanya. Orang kaya itu kan sama sholatnya. Dia puasa sama seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna fi dhululi amwalihim. Tetapi dia ni bersedekah dengan hartanya luar biasa. Kami tidak. Macam itu. Sembahyang sama-sama sholat adalah sembahyang, puasa juga sama, tetapi ada bedanya dengan kami. Dia bersedekah dengan kelebihan hartanya, kami ini ya Rasulullah bagaimana? Nah, itu maksudnya. Qala, Rasulullah menjawab pertanyaan itu, awalaisa qad ja'alakum ma tasaddaqum. Apakah kamu tidak tahu, apakah kamu tidak mengerti? Sesungguhnya Allah itu sudah menjadikan kamu ma tasaddaqun, setiap diri kamu tuh bisa bersedekah. Nah, orang kaya, orang miskin bisa kalau bersedekah. Dengan apa? Sedekah itu ada khusus untuk diri kita, ada juga yang berdampak itu khusus untuk diri kita, ada juga sedekah itu berdampak juga untuk orang lain. Macam mana pula tu? Ya kan? Yang berdampak untuk orang lain, orang yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Inilah orang kaya tadi. Sedekah itu bukan hanya berdampak untuk dirinya, tetapi untuk orang lain juga. Bukan berdampak untuknya di dunia baik, tetapi di akhirat juga berdampak untuk dirinya. Nah, itu dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan ya bagi kalian itu ma tasaddaqun, apa-apa yang bisa kamu sedekahkan, apa-apa yang kamu sedekahkan. Dengan apa? Inna ya bi kulli tasbihatin shadaqatan. Bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap tasbih yang kamu baca sedekah. Itu maksudnya. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir yang kamu baca itu bernilai sedekah. Kemudian wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid yang kamu baca sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap tahlil la ilaha illallah ya shadaqatan, ialah sedekah. Jadi kita jangan putus asa. Artinya apa? Orang miskin, orang fakir itu jangan pesimis. Bisa bersedekah. Orang kaya ada kelebihan dengan hartanya, bersedekahlah dengan hartanya. Mana mulianya? Mulialah orang kaya daripada orang miskin. Ya tak? Diberikan oleh Allah amanah, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, dipercayakan oleh Allah bagi dirinya.
ya, dengan harta yang banyak. Nah, manfaatkan kemuliaan-kemuliaan itu dengan memperbanyak sedekah. Itu. Jangan sampai ahli waris kita besok yang mensedekahkan harta kita. Jangan sampai. Kalau bisa gitulah. Inilah Bapak Ibu sedekah almarhum ibu kami. Oh, ya kan? Bapak Ibu inilah datang ke masjid, Bapak Ibu pengurus masjid, ini ada sedikit pula, bahasa itu sedikit. Ini ada sedikit. Ya, itu pun setahun sekali pula ingat dengan ibu. Ini ada sedikit harta ya kami sedekahkan untuk ibu kami, almarhum ibu kami. Makanya penyesalan itu akan orang yang meninggal, orang yang mau syakaratul maut itu didatangkan oleh Allah, dihijabnya dibuka oleh Allah. Nampak penyesalannya luar biasa. Minta waktu sesaat kepada Allah, ya Allah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Nah, jadi setiap tasbih yang kita baca dulu, ya, itu sedekah. Setiap tahmid yang kita baca itu sedekah. Ini hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan ya ajrul rawahul Muslim. Sedikit panjang hadis. Kita ambil sebatas itu dulu. Sedekah tasbih. Makanya Bu ya, orang mohon maaf bahasanya seorang ulama ya dari Yaman mengatakan kita ngantung tasbih ini sudah dapat bernilai pahala. Berarti ada niat kita untuk bertasbih. Yang itu. Kenapa? Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu sudah lebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak baca tasbih ya Bu ya. Habis maghrib menjelang isya jangan lari dulu. Nanti gawe juga. Ya nak? Nak kemana? Nak penuh kilir? Tak mungkin pula ya. Hah? Mata jam ngantuk, coba pegang HP dah ngantuk lagi lah. Sudah isa ya, capean, sudah capean. Iya, memang macam itu nah. Setan lah. Itulah gawe dia. Ya, kalau di luar itu dah gawenya. Nah, gawean setan itu di dalam masjid itu paling banyak gawenya. Tidak ya. Coba di organan, ya Bu ya. Nak secapek aku dak ngantuk kan. Nah, setan tu dak gawe juga di sini. Lah kawan dia galau kan. Kalau di masjid ni padanya. Jadi itu Bu ya. Barang siapa yang duduk antara setelah maghrib itu menjelang isya sampai sholat isya maksudnya, tidak ada lari dari sajadahnya pegang tasbih. Apa yang bisa lah, ibu bisa baca tasbih alhamdulillah, bisa baca Quran alhamdulillah. Pokok amal ibadah yang ibu bisa, baca Quran, baca Yasin, baca surah-surah yang lain, baca surah pendek juga boleh. Nah itu pahalanya sama ibu menghidupkan satu malam penuh. Pahalanya, bayangkan. Ya ibu nak sholat sama malam suntuk itu tak mungkin puluh. Nah, pahalanya sama kita menghidup satu malam penuh. Kalau masya Allah kan luar biasa. Tasbih, ya. Macam mana tasbih yang ibu yang tahu lah subhanallah, subhanallah. Kacau yang panjang boleh juga digabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallahil azim, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya ringan di mulut, berat timbangan kita ada. Ucapnya mudah, berat di timbangan besok. Ngapa di berat timbangan satu kali kita baca tasbih itu? Pahalanya jemaah ini baca tasbih, pahalanya langit dan bumi ini tidak mampu nampung. Saking banyaknya pahalanya. Makanya berat timbangan. Subhanallah ya walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tasbih dapat, tahmid dapat, tahlil dapat, takbir juga dapat. Keempat-empat.
Jadi itu boleh. Nah, setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahmid yang kita bacakan, setiap tahlil yang kita bacakan, dikata Rasulullah adalah shadaqatan, ialah sedekah. Sedekah itu tak mesti dengan harta baik. Ya Bu ya. Ya kalau kebanyakan senyum terus orang tak tahu bingung pula kita dah. Iya, di situ senyum galau orang, tapi tak ada pula bernilai sedekah di sana. Ya, benar Bu ya. Makanya bihulukil hasanin. Orang yang senyum tu kan bastul wajah. Ya. Indahnya wajah, menunjukkan wajahnya tu enak dipandang orang. Tu orang senyum. Kira-kira senyum tu dah enak dipandang orang elok dah dosa. Hanya itu. Jadi itu bastul wajah itu ya, Bu, termasuk akhlak bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi itu banyak-banyaklah baca tasbih itu ya. Man sholat tasbiha, ya man qalat subhanallah mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca ya subhanallah saja, subhanallah 100 kali dalam satu hari satu malam, terserah mau pagi, mau sore, mau ba'da asar, mau ba'da maghrib, yang sempat ya, Allah akan menghapuskan dosanya, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Tapi dosa kecil, dosa yang hilang, hutang dah hilang. Ya, tetap siapa lagi? Saya dah baca tasbih tadi. Hutang tetap dosa. Ya mungkin kita berpikir yang tak elok tentang orang, tentang suami. Dengan baca tasbih mudah-mudahan ya tertutupi dosa. Tertutupi dosa. Itu ya. 100 kali man qala la ilaha illallah salasan fi kulli yaum. Siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali ya dalam satu hari ya, tiga kali ya. Kalau kita baca takbir ni banyak ya tak? Baca la ilaha illallah 3 kali, tahlil 3 kali setiap satu hari. Itu sama kita menebuskan dosa kita. Misal kita dari pagi kita bacanya sore, sama kita menebuskan dosa kita dari pagi itu. Kenapa? Kalaulah mereka paham makna la ilaha illallah, ya la ma'budu bihaqqin illallah, tak ada yang pantas yang disembah ya melainkan Allah, la mawjudun illallah. Makanya kalau bisa lisan, hati tetap juga membaca la ilaha illallah ya Bu ya. Mulut membaca menutur, hati membenarkan, hati juga ikuti. Jadi pahalanya double bahasa. Wa'mrum bil ma'ruf, siapa yang mengajak kepada kebaikan, ingat kawan, ayo kita pengajian. Dengan ingatan kita tadi, dia mau datang ke masjid, mau ikut pengajian, sedekahkan, maka apa yang kita lakukan itu bernilai sedekah di mata Allah. Itu Bu. Jadi sedekah tak mesti dengan harta. Bagi kita yang tak mampu, ya kita ajak kawan, ajak anak, ajak istri, ingatkan. Ya, mengajak kepada kebaikan, ya, sedekahkan, ialah sedekah. Kemudian apa lagi? Wa naha 'anil munkari sedekah, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, kebatilan, keburukan. Ya, melarang. Ya, sedekahkan bernilai sedekah. Jadi banyak. Bahkan Rasulullah juga ada hadis yang menjelaskan kepada kita semua, kullu ma'rufin
shadaqatan. Setiap apa yang kita lakukan kebaikan, walaupun apapun kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi ibu jangan pernah, makanya jalani, lakukan dengan seikhlas-ikhlas mungkin. Kenapa ibadah itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Itu tuh. Karena ibadah ini dia didasari mukhlis, harus ikhlas. Jangan karena dah enak. Ya, Pak. Yasinan, tidak lah, ada enak, gila ketangguh gitu. Karena ada enak. Kira. Kadang lakinya pula yang nyuruh, pergilah bu, ada enak gitu. Itu pula bertetangga 9 tahun. Ayolah Pak kalau begitu. Kira. Banyak macam itu Bu. Tapi daripada tak jadi Pak Ustaz, ya, daripada tak ada sama sekali, mudah-mudahan sambil berjalan kaki ikhlas itu timbul. Ya. Nah, tapi kalau bisa jangan karena dah enak. Kita ni beribadah karena dah enak, nolong orang karena dah enak. Tolonglah. Dia dulu pernah nolong itu. Ya. Jangan karena dah enak nolong orang. Karena yang lillah. Ya, niatkan bismillah. Itu. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Siapa yang membantu orang lain, siapa yang nutup aib orang lain, satarallah fid dunya wal akhirah. Allah akan bantu, Allah akan tutup kesalahan-kesalahannya di dunia dan di akhirat. Itu yang kita harapkan, ya Bu ya. Melarang ya orang dari perbuatan jahat, keburukan, ya. Itu juga bernilai sedekah. Wa fi bu'da ahadukum shadaqatan qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sukuwati wa yakuna lahu fiha ajrun. Seseorang juga datang kepada Rasulullah, apakah kami ini berhubungan suami istri ini juga apakah bernilai di mata Allah? Rasulullah menjawab, qala ara'aitum law wada'aha fil haram kana alaihi wazara fi wazara fakadha idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Sedangkan yang haram kata Rasulullah kamu lakukan dapat dosa, apalagi yang halal. Macam itu. Sesuatu yang halal yang kita lakukan, ya tetap dapat pahala. Jadi itu ibadah juga ya jangan menang banyak, tidak ada istiqomah. Itu kita ni biarlah dikit habis maghrib baca Quran seayat ataupun paling sedikit lah seayat. Alhamdulillah. Yang penting rutin ba'da salat. Ini sejus tapi setahun sekali. Ya. Hatam setahun sekali. Ramadan tu kan. Itu tu pun paksa-paksa pula. Karena dah enak dengan suami ke masjid terus awak bedak ni kan. Biarlah 2 ayat, yang penting rutin. Nah, lisan ni selalu dibasahi dengan asma-asma Allah. Ya Bu ya. Berzikir macam tu rutin. Pagi habis subuh baca istighfar 100 kali, baca selawat 500 kali. Rutin. Selawat yang singkat, astagfirullahaladzim. Jangan Sayyidul Istighfar panjangnya pula 500 kali itu dah terlap itu duduk. Inilah asam urat segala sakit dah. Baru ingat. Jadi itu serba susah. Maka cari yang mudah-mudah ibadah itu jangan dipaksakan. Jangan ikut gawe ganti maksudnya. Kawan tu mantapnya, awak ikut juga gawe dia. Ya nah? Yang mampu di kita ibadah sesuaikanlah. Ya Bu ya. Mampu salat tasbih malam bolehlah 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Itu kena afdal salat tasbih itu dewean ya kan, dewe malam ya buyur habis main isya
Sudah itu sembahyang hajat, ya. Banyak yang perlu kita hajatkan, Ibu ya. Jadi itu, ini maksud hadis ini. Artinya apa? Orang miskin itu bisa bersedekah dengan melakukan kebaikan. Salah satunya tadi membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Nah, dengan memperbanyak bacaan itu maka sama kita kok, ya, pahalanya mendapat pahala sedekah. Jangan berkecil hati, jangan pesimis. Tapi mana mulialah orang kaya yang bersedekah dengan hartanya tadi. Itu kemenangan orang kaya diberikan oleh Allah. Ya, kemenangan orang kaya itu dia bisa mampu diberikan amanah oleh Allah, ya. Dan bersedekah dengan hartanya, ditambah pula banyak tasbihnya, banyak takbir alhamdulillah. Tapi itulah kemuliaan orang miskin tuh dibanding orang kaya tuh lebih dulu kita masuk surga daripada dia. Setengah hari. Nah, itu jangan pesimis, enak gitu jadi orang miskin. Bukan soal banyak, pokok kita duluan masuk surga dari dia. Setengah hari. Lah habis pula isi surga tu buat kita, tak kaunya masuk. Setengah hari itu 500 tahun lu bayangkan. Bukan bentar, 500 tahun. Ibu ya, jangan berkecil hati, yuk sama-sama. Intinya apa? Saat itu inti daripada hadis ini, para sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba ingin melakukan kebaikan. Nengok sahabat yang kayak itu macam itu, dia berlomba-lomba melakukan kebaikan. Nah, sahabat-sahabat yang orang-orang yang mohon maaf fakir dalam kategori itu, ya, pengen juga berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh. Maka Rasulullah memberikan, ya, hadis Rasulullah ini sebagai motivasi kita untuk melaksanakan, ya, kebaikan demi kebaikan. Yang penting jangan pernah menganggap kecil segala amal ibadah itu. Walaupun kecil, kalau ibu istiqamah, ibu rutin, ya belum tentu. Mungkin disitulah letaknya ridhonya Allah kepada kita. Kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah. Mungkin kita sholat siang malam pagi, ya pagi petang, tapi Allah belum ridho dengan memberikan istiqomah setiap hari pagi 5.000 membeli nasi kepada mungkin anak yatim, tapi Allah ridho kepada kita. Maka ada seorang sahabat itu masuk surganya bukan karena amal ibadahnya, gara-gara dia membiarkan suatu lalat yang minum air tintanya, maka disitulah Allah memberikan dia jaminan masuk surga. Jadi jangan pernah kita menyepelekan ibadah sekecil apapun. Ibu ya, itu yang terpenting sekali. Yang terpenting lagi apa? Istiqomah. Baca tasbih istiqomah, istighfar istiqomah, tahmid tahlil istiqomah. Itu yang penting. Jadi berlomba-lomba lah ya dalam kita melakukan kebaikan, amal kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.